Ambar. Apa sih, Pak? Aku lagi buru-buru nih. Tolong ambilkan obatnya Bapak. Pak, Bram udah nunggu aku. Udah deh, suruh ini aja. Ambar. Ambar. Udah nunggu lama ya? Enggak, mau berangkat sekarang. Ayo, yang lain udah nungguin kita tuh. Ya ampun, Pak. Bapak pasti belum minum obat ya? Iya, belum. Ya udah, sekarang aku ambilin obat dulu ya. Bapak nggak boleh telat lagi minum obat. Biar Bapak cepat sembuh. Kakak kamu itu kelewatan. Masa disuruh ngambil obat aja gak mau? Ya udahlah, Pak. Mungkin tadi emang Kakak lagi buru-buru banget. Ya udah, mendingan sekarang Bapak istirahat aja yuk. Katanya besok mau ke perkebunan. Kamu mau menemani Bapak besok ke perkebunan? Ya iyalah, Pak. Masa aku tega sih ngebiarin Bapak sendirian? Bapak kan lagi sakit. Kamu ini memang anak baik. Sangat perhatian. Persis seperti ibu kamu. Aji! Aku baru tahu sekarang. Kalau kamu tuh cuma ngincer kekayaan aku aja. Kamu tuh licik ya. Selama ini kamu pacaran sama aku. Itu bukan atas dasar cinta sama aku. Tapi nggak apa-apa. Mulai sekarang, hubungan kita selesai. Kita putus. Dan aku nggak mau nikah sama cewek macem kamu. Maksud aku bukan gitu. Aku tadi cuma salah bicara. Salah bicara? Lalu apa artinya belanjaan semua ini yang kamu minta ke aku? Ini bukti kalau kamu itu cewek matre. Aji, jangan tinggalin aku. Apalagi? Kan semuanya udah jelas. Kalau di antara kita udah gak ada hubungan lagi. Titik. Tapi Ji, tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Sorry, aku gak ada waktu. Aji! Aji! Asik, akhirnya mereka udah putus juga. Itu berarti peluang gue untuk dapetin Aji terbuka lebar. Yes. Aji, Ada perlu apa kamu kemari? Loh, emangnya aku kesini harus ada perlunya ya? Boleh dong, aku pengen ngerasa lebih dekat lagi sama kamu. Loh, bukannya kita udah dekat? Kamu sahabatnya Mary kan? Dan kita sering ketemu. Itu dia Ji yang aku pengen jelasin ke kamu. Aku tahu kamu udah putus sama Mary. Tadi aku ngeliat kalian berdua di mall. Ji, tapi aku berharap banget sama kamu kalau kamu gak mutusin aku sebagai sahabat kamu. Ya Ji. Udah cukup. Aku udah tahu kemana arah pembicaraan kamu. Di mata aku yang jelas, kamu sama Mary itu nggak ada bedanya. Sama-sama mementingkan materi dari seorang pria, alias matre. Loh, kok gitu sih Ji? Jadi... Ya jadi aku nggak punya banyak waktu buat cewek macam seperti kamu. Sorry. Kamu tuh nakal. Bukannya di rumah ngurus bapak kamu yang lagi sakit, kamu malah minum-minum di sini. terus kalau Bapak sakit, aku mesti ikut-ikutan sakit. Aku tuh punya kehidupan sendiri, tahu. Sekarang
Aku cuma pengen menikmati minuman ini sama kamu. Semoga panen kita tahun ini bagus ya. Ya, mudah-mudahan. Bapak juga bisa berharap begitu. Mudah-mudahan panennya bagus. Mudah-mudahan sampai panen tiba nanti. Semoga. Pak Rahmat, sebaiknya kita pulang ke rumah saja ya Pak ya. Anginnya kencang sekali Pak, nanti batu Bapak makin parah. Gini aja Pak, biar saya saja yang memeriksa perkebunan. Iya Pak, Bapak pulang aja ya, Bapak istirahat ya. Iya Pak. Ayo kita pulang. Pak Rahmat, sebaiknya Bapak jangan memikirkan perkebunan dulu Pak. Ya, Bapak perlu ketenangan, biar cepat sembuh Pak. Tidak, Pak Sesmita. Justru saya harus memikirkannya sekarang juga, supaya tidak menjadi beban pikiran saya. Lalu Pak, keputusan apa Pak yang harus diambil? Saya pikir-pikir, ada baiknya kalau saya serahkan perusahaan ini pada anak saya. Saudara-saudara, seperti yang sudah kalian ketahui bersama, kondisi kesehatan saya semakin hari semakin memburuk. Saya rasanya tidak optimal lagi untuk memimpin perusahaan ini. Saya pikir-pikir, memang sudah semestinya saya pensiun. Dan perusahaan ini akan saya serahkan kepada pimpinan yang baru. Akulah yang akan menggantikan Bapak memimpin perusahaan. Karena aku putri sulungnya. Setelah saya pertimbangkan dengan matang, saya rasakan dan saya lihat reputasinya. Yang paling pantas menggantikan kedudukan saya itu adalah Anggraini. Saya minta Ambarwati bisa menerima keputusan saya ini dengan lapang dada. Sebenarnya saya belum pantas menerima tugas seberat ini. Tapi kalau memang itu udah keputusannya Bapak, saya akan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Saya juga mohon semua yang ada di sini, terutama Kak Ambar, untuk membantu saya. Karena jujur, pengalaman saya sangat sedikit. Nggak sudi aku bantuin kamu. Aku harus cepat-cepat melakukan sesuatu untuk nyingkirin Aini. Aku akan minta bantuan Bramantio. Ji, Bu. anak ibu kok sore-sore begini ngelamun. Ada apa sih sebenarnya? Gimana kuliah kamu? Apa ada kemajuan?
Semuanya baik-baik aja kok, Bu. Syukur, alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, kayaknya kamu udah lama ya nggak ngajak Mary ke sini. Emangnya kenapa? Aji udah putus sama dia. Putus? Emangnya kenapa? Males banget sama cewek kayak gitu. Matre banget. Oh, begitu. Wataknya persis seperti ayahnya. Kalau saja dia masih hidup, dia pasti bangga melihat Aji sudah dewasa. Panen kali ini tidak ada gangguan. Ya, mudah-mudahan deh Pak. Terus hamanya mendingan dibasmi cepet-cepet aja. Nanti semuanya kena lagi. Iya, Neng. Sebentar. Tuh, kamu lihat nggak? Yaudah yuk Bram. Pak, Iya, Neng. yang bagian sini tolong diperhatikan ya. Iya, Neng. Kayaknya kena hama deh. Oh iya, bener, Neng. Yaudah gini aja. Mendingan yang bagian sini dibasmi aja supaya nggak hamanya nyebar kemana-mana. Iya, Neng. Siang, udah pada makan ya? Udah. Udah lagi kerja. Kamu sakit ya? Iya, Neng. Saya memang lagi nggak enak badan. Ya udah gini aja, kamu mendingan sekarang pulang ke rumah, terus minum obat ya. Maksud Neng, saya boleh pulang sekarang, Neng? Iya, tapi jangan kemana-mana lagi ya, langsung istirahat di rumah. Iya, terima kasih ya, Neng. Cepat sembuh ya. Iya. Bu, saya pulang ya, Bu. Kerja lagi. Ya, kerja. Ini tuh nggak adil. Aku nggak terima sama keputusan ini. Udah, kamu tenang aja. Enak aja kamu bilang tenang. Emangnya kamu nggak bisa bayangin apa kalau semua warisan bapak itu jatuh ke tangan Ain dan kita nggak bakal dapat apa-apa, hah? Iya, aku tahu. Tapi masalahnya, aku sudah tahu bagaimana caranya untuk menyingkirkan Anggra ini. Bener, Bram. Benar. Dengar. Sini. Kita bisa bikin nih jadi penyakitan dan buruk rupa. Biar semua orang jadi jijik dan benci sama dia. Oh ya? Gimana caranya? Nah, kebenaran, aku punya kenalan seorang dukun yang sakti mandraguna. Gombal kambil celonon jero letek diumbah banyune tumbe marai metem. Ramuan itu mengandung racun. Jangan lupa kamu oleskan itu ke sekujur tubuh perempuan itu, ya. Dalam waktu yang tidak lama, setiap orang akan jijik melihatmu. Rasain, gadis nggak tahu diri.
bentar lagi kamu akan menderita dan dibenci oleh semua orang. Hah, akulah yang berhak menguasai perkebunan, bukan kamu. Hilang sih gatalnya. Ya Allah. Aini, ada apa? Bapak! Nih, buka pintunya, ada apa? Hah? Bapak! Kenapa kamu? Amar. Wah, ada apa sih, Pak? Adik kamu. Ini kenapa? Akhirnya aku berhasil. Anggra ini nggak mungkin bisa memimpin perusahaan. Dan sebentar lagi Bapak pasti akan nunjuk aku sebagai penggantinya. Kasihan kamu, Anggra ini. Adekku yang malang. Kenapa kamu diam? Ayo bantuin. Ya ampun, Aini, kamu kenapa? Kok bisa kayak gini sih? Aku nggak tahu. Dari semalam udah gatel banget sampai aku nggak bisa tidur. Bagaimana kalau kita panggilkan dokter saja? Jangan, Pak, jangan. Jangan. Kayaknya penyakit Aini kurang wajar, Pak. Jadi daripada manggil dokter, mendingan kita manggil orang pintar aja. Ya sudah, kalau menurut kamu itu baik. Ya sudah, bawa sana. Yaudah, kamu tenang dulu ya. Aku panggil orang pintar dulu. Ya sudah, sana cepat. Kamu akan diobati oleh orang yang betul-betul pintar. Gunung Panca, ojo ganggu anak putuku ya.
Orang sakit kok malah ditembur? Bapak nggak usah cemas. Mbah Suri pasti bisa nyembuhin Aini. Tapi perasaan Bapak tidak enak, Nak. Gak enak kenapa sih, Pak? Harusnya Bapak berdoa supaya Mbah Surip itu berhasil. Aku yakin Mbah Surip pasti membuat Aini lebih menderita lagi. Bagaimana, Mbah? Penyakit anak Bapak tidak bisa disembuhkan. Setannya terlalu kuat. Memiliki kekuatan sakti mandraguna. Apa tidak dicoba sekali lagi? Saya sudah tidak sanggup. Saya mohon pamit. Gimana penyakit kamu? Udah baik kan? Saya nggak ngerasa apa-apa. Malah kayaknya tambah parah deh, Kak. Nggak salah lagi. Mbah Surip memang tokcer. Jampi-jampinya benar-benar manjur. Malang benar nasib kamu, adekku. Maafin kakak ya, sayang. Kakak nggak bisa bantuin kamu. Nggak apa-apa kok, Kak. Doain aku aja ya biar cepet sembuh. Iya dong, sayang. Pasti kakak doain kamu supaya kamu lekas sembuh. Ya. Sekarang kamu istirahat aja ya. Adik kamu mana? Saya panggil sekalian. Ntar aja deh, Pak. Biar dia makan sendiri. Loh kok gak seperti biasanya? Biasanya kan sama-sama. Kalau kita makan sama dia, ntar kita jadi nggak nafsu makan, Pak. Luka-lukanya tuh udah busuk. Tadi aja Ambar mau muntah waktu deket-deket sama dia. Kamu gak boleh ngomong seperti itu. Anggraini, kok punya aku nggak muter? Sini, itu jangan, ini punya aku. Anggraini? Kenapa kamu? Hah? Ambar! Oh, ini. Nih, Bapak betulkan nih. Ini pasti bisa. Cerja. Tuh, lihat tuh. Kasih ya, Pak. Iya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Sasmita. Bapak memanggil saya? Iya. Ayo duduk. Pak Sasmita, lo sudah tahu kan penyakit anak saya? Sudah, Pak. Neng Ambarwati yang ngasih tahu, Pak. Saya turut prihatin, Pak. Saya meminta tolong. Tolong cari orang yang bisa menyembuhkan dia. Saya tidak tega melihat dia. Ya, Pak. Tolong saya.
tumben si Anggreni belum keluar. Kemana ya? Ibu mah keluar kota sugan. Da jelema mah keluyuran wae jelmana. Ngapain keluar kota ya? Duka atuh. Bu, ada sayur apaan? Ada sayur wortel, bayam, macam-macam dah lengkap, Neng. Ambar, kok belanja sendiri? Si Anggreni kemana? Lagi keluar kota? Enggak kok, Bu. Aini itu lagi sakit parah. Hati-hati loh, penyakitnya itu menular. Hah? Menular? Hele, menegawat pisan atuh, Neng. Ih. Ambar, memangnya si Anggreni itu sakit apa sih? Katanya sih komplikasi. Flu burung, AIDS, sama lepra. Gawat dong itu. Mana? Serem atuh, Neng. Emang gawat, Bu. Kata dokter aja dia tuh harus dibawa pergi terus diasingkan. Tapi Bapak masih nggak tega. Tidak bisa begitu dong. Masa karena dia nggak tega sama anaknya, kita semua tetangganya jadi ketularan? Nggak mau. Bener atuh, Neng. Eta mah kudu dibawa mangkat buru-buru ih. Ya ampun, aku kan belum belanja. Kalau aku nggak belanja, Kamar sama Bapak makan apa? Tapi kan, aku nggak boleh malu dilihat orang. Apapun yang terjadi, ini kan kewajiban aku. Pagi, Bu. Aini, kamu kok keluar sih? Kamu kan masih sakit, tambah parah loh. Saya cuma mau belanja. Nggak usah, aku udah belanja. Sekarang kita pulang yuk. Ayo, yuk. Ayo. Ih, si Ambar mah nggak ketakut ketularan ya? Muluk-muluk si Anggreni. Udah gila. Yuk. Ini keluar ya. Yuk, orang balik yuk. Yuk, bisa ketularan sih. Ayo, cepat baru balik. Kenapa sih mereka sinis ngeliat aku? Apa mereka nggak tahu kalau aku juga nggak ingin penyakit ini? Ya Tuhan, mengapa Engkau timpakan penyakit ini sama aku? Apa dosaku? Ibu-ibu, tahu nggak? Si Anggreni itu kan kena penyakit menular. Yang bener. Iya, masa nggak percaya sih? Hari gitu mah bahaya atuh di kampung kita ada yang menularkan penyakit. Betul, Ibu. Ya, mah adanya genya ayeuna teh. Kita laporin si Anggreni itu biar dia diusir dari kampung sini, oke? Setuju. Panggil ibu-ibu yang lain. Dengar cerita ibu ini. Dengar dia. Di kampung orang teh aya nu boga penyakit menular. Kan bahaya. Nggak bahaya. Terang aja. Si Anggreni, terang aja. Tah ayeuna kumaha lamun urang laporkeun ke warga nu lain, urang usir maneh nanti dia. Hentikan! Ada apa ini? Kita bisa bicarakan ini dengan baik-baik. Kamu diam semua. Pak Rahmat mau bicara. Kenapa? Kenapa kalian menginginkan anak saya pergi dari rumah saya sendiri? Ya karena Anggreni menular penyakit. Jadi kami semua tidak mau ketularan. Ya kan? Itu tidak mungkin! Tidak mungkin! Anak saya tidak sakit! Ya, Pak Rahmat. Tidak usah menutup-nutupi. Kami semua warga di dieu teh sudah tahu kalau Anggreni teh penyebar penyakit menular. Ya, betul. Jadi, kami mohon kepada Pak Rahmat supaya Anggreni teh dibawa pergi we di kampung ieu. Ya, dengarkan semua. Ya, si Anggreni harus diusir dari kampung ini. Ya harus pergi. Kami beri waktu
Kalau tidak dibawa pergi, kami yang akan mengusirnya. Ya kan? Betul. Ya Tuhan, aku benar-benar nggak sanggup menerima ujian seberat ini. Saya rela kok untuk keluar dari rumah ini. Tidak, anakku. Kamu tidak boleh pergi dari rumah ini. Pak, tapi ini tuh buat kebaikan semuanya. Anggra ini nggak mau gara-gara saya. Bapak sama Kak Ambar tuh dibenci sama warga. Relain aja ya, Pak. Tidak. Kamu tidak boleh pergi dari sini. Kamu jangan tinggalkan Bapak. Kamu tahu nggak? Akhirnya orang-orang itu termakan sama hasutan aku. Mereka rame-rame datang ke rumah, terus ngusir Aini. Memang dari dulu tuh aku tahu kalau kamu itu pintar. Aku salut sama kamu. Iya dong. Jangan sebut Ambarwati kalau nggak bisa mengatasi masalah sekecil ini. Jadi tinggal selangkah lagi, kamu akan menguasai semua perkebunan itu. Iya. Sebentar lagi aku akan menjadi bos. Dan nggak ada yang boleh macem-macem. Kalau dia macem-macem, dia akan berurusan sama aku. Bu, maafin aku ya. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku harus meninggalkan rumah yang banyak menyimpan kenangan indah sama ibu. Saya pergi dulu ya, Pak. Jaga diri kamu baik-baik ya, Nak ya. Hati-hati di jalan. Sudah, Pak Sasmita. Rasanya ibu akan sangat bahagia sekali. Seandainya kamu sudah punya keluarga, punya istri, apalagi kalau kamu punya anak, pasti rumah kita nggak akan sepi kayak gini. Ah, Ibu, terlalu menghayal. Masih jauh aja, Bu. Jauh apanya? Umur kamu udah cukup. Dan lagi kuliah kamu sebentar lagi akan selesai. Jadi kan kamu udah bisa untuk nikah. Sayang, sebetulnya kamu ini kan anak satu-satunya ibu. Tumpuan harapan ibu. Jadi wajar kan kalau ibu minta kamu cepet-cepet nikah. Perempuan idaman kamu tuh seperti apa sih? Ya tentu saja
yang baik hati, yang cerdas, dan cantik kayak ibu. Sebetulnya ibu mendapat berita bahwa ada seorang gadis. Dia anak pemilik perkebunan teh. Apa kamu nggak mau coba untuk mendekati dia? Barangkali aja dia jadi jodoh kamu. Paling sama aja kayak cewek yang lain. Sama-sama cuma mentingin materi doang. Males Haji mah. Masa anak ibu pesimis kayak gitu? Seharusnya kamu lihat dulu. Ya, terus kamu deketin. Siapa tahu memang gadis itu jodoh kamu. Gini aja, Bu. Haji mau lihat gadis itu. Tapi dengan cara menyamar. Menyamar? Iya. Ibu kan punya kesaktian. Haji minta tolong sama ibu, ubah wujud Haji jadi yang jelek. Nah, kalau gadis itu mau cium Haji di depan banyak orang, berarti gadis itu mencintai Haji dengan tulus. Gimana? Baik, karena kamu minta seperti itu, ibu akan laksanakan. Sekarang kamu siap ya? Sekarang pejamkan mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Sekarang kamu sudah berubah wujud. Dan wujud yang buruk ini hanya berlaku sampai ada gadis yang mau mencium kamu di muka umum. Dan sejak saat ini, nama kamu jadi Lutung Kasarung. Makasih banyak, Ibu. Doain Haji ya. Selamat jalan anakku. Doa ibu selalu menyertai kamu. Mulai hari ini, pimpinan perusahaan akan saya alihkan ke Ambarwati. Saya minta kepada bapak-bapak semua untuk membantu dia. Karena bagaimanapun juga dia masih muda, belum berpengalaman. Tolong bimbing dia. Kamu siap kan, Ambar? Siap dong, Pak. Ngurus perkebunan mah kecil. Tanpa mereka juga aku bisa. Bapak jangan ngeremehin aku dong. Aku kan insinyur pertanian. Saya minta kalian semua setuju atas keputusan saya ini. Maaf Pak Rahmat, yang selama ini memimpin kami adalah Ibu Anggraini. Kalau seandainya diganti, bagaimana ke depannya, Pak? Betul, Pak. Karena Bapak membatalkan keputusan yang Bapak sudah buat. Kami khawatir kalau terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan, Pak. Semuanya sudah saya pikirkan. Seperti yang kalian tahu juga, kita semua tidak mungkin mengharapkan Anggraini. Biarlah keputusan ini saya menanggungnya. Kalau toh nanti terjadi sesuatu yang buruk, saya yang akan menanggung resikonya. Kalau Papa memang udah yakin atas keputusan ini, kami hanya bisa setuju aja, Pak. Terima kasih. Sudah selesai, Neng?
coba sekarang? Silakan, Neng. Biar saya, Neng. Bagus juga, Pak. Yang penting, Ma, Neng Anggra ini bisa tinggal di sini tanpa gangguan binatang buas. Kalau Neng Anggra ini belum benar-benar siap tinggal di sini, nanti Pak Sasmita bisa carikan tempat tinggal di kampung saja. Saya siap kok, Pak. Daripada saya tinggal di perkampungan, nanti saya dikucilkan. Mendingan saya tinggal di sini. Ya sudah, kalau tekad Neng Anggra ini begitu, saya mah cuma bisa mendoakan saja, Neng. Makasih ya, Pak. Bapak udah banyak bantu saya. Itu mah sudah kewajiban saya, Neng. Neng, tasnya. Pak Sasmita. Makasih ya, Pak. Hati-hati, Neng. Permisi, Neng. Haus banget. Tapi nggak ada warung di sekitar sini. Hah, aku coba. Aku pengen minta minum sama ibu itu. Permisi, Bu. Tolong! Akang! Tolong! Siapa kamu? Mau ngapain ke sini? Hah? Maaf, Pak. Saya boleh minta minum? Nggak ada minum-minum. Pergi. Mau pergi, gue bantu lo. Ampun, Pak. Pergi, siap. Tika, pergi. Tika. Tika. Udah, Kang! Pergi kamu. Pergi! Pergi kamu. Tika. Ujang! Agus! Sini! Ya, Neng. Kalian pada niat kerja nggak sih? Udah tahu sampah pada numpuk bukannya dibuang. Aduh, punten, Neng. Biasanya sih baru buang sampah setelah pekerjaan semua selesai. Hah? Kamu berani bantah saya? Mau saya pecat? Maaf, Neng. Ampun. Maaf. Udah sekarang bakar, cepat! Tapi, Neng, peraturan selama ini tidak ada yang boleh membakar sampah di lahan perkebunan ini, Neng. Siapa yang bikin peraturan? Hah? Kalau saya bilang bakar ya bakar. Iya, Neng. Bakar. Tunggu. Ada apa sih, Pak? Neng Ambar, jangan suruh mereka bakar sampah di sini. Pak Sasmita ini apa-apaan sih? Yang berkuasa di sini itu siapa? Saya atau Bapak? Aduh, bukan begitu, Neng. Masalahnya saya takut dimarahin oleh Pak Rahmat. Saya tidak mau menodai kepercayaan Pak Rahmat selama ini. Bapak udah nggak bisa menghargai saya. Ingat ya, Pak, yang berkuasa di sini itu saya. Galak pisan ya. Wah, banget sih. Pagi-pagi udah harus kebun.
Sebenarnya seperti apa sih gadis yang dibilang sama ibu? Aku gak sabar lagi pengen ngeliat dan kenal sama dia. Tolong! Siapa kamu? Kamu manusia atau binatang sih? Pergi! Sombong benar gadis ini. Pergi! Apa benar gadis seperti ini yang ditunjukkan ibu? Kok malah bengong sih? Tunggu apa lagi? Pergi! Anu. Kamu mau malingnya? Sana pergi! Maaf, saya ingin bertemu dengan gadis anak dari pemilik perkebunan teh ini. Iya, itu saya. Tapi saya nggak kenal sama kamu. Dan saya nggak mau berurusan sama kamu. Sana pergi! Kamu? Nggak salah. Maksud kamu apa nggak salah? Menurut ibu saya, jodoh saya ada di sini. Hah? Jodoh? Nggak salah dengar. Kayaknya nggak ada yang mau deh nikah sama kamu. Yang pantas nikah sama kamu tuh cuman lutung. Ya kayak kamu. Udah, sana pergi! Aku nggak yakin kalau gadis itu yang dimaksudkan sama ibu. Tapi gadis yang mana? Apa berita gaib ibu yang salah? Rasanya nggak mungkin. Atau mungkin ada pengusaha perkebunan teh lain di daerah ini. Yang pasti aku harus mencari informasi dari para pekerja perkebunan. Pokoknya, aku harus menemukan jodohku. Dia pasti seorang gadis yang cantik dan baik. Ya Allah. Kenapa gak teman? Sejak perkebunan diserahkan sama Neng Ambar, semuanya jadi makin berantakan, Tiap hari, ambek-ambekan lulu. Kadang saya berpikir, Neng Ambar sama Neng Aini itu saudara kandung bukan? Kok wataknya beda 180 derajat? Yang satu di kutub utara, yang satu di kutub selatan. Jauh pisan, Enakan mah, waktu dipimpin sama Neng Anggreni. Neng Anggreni itu kalau nyuruh kita, nadanya mah sopan. Kita mah jadi tidak rendah di depan orang-orang. Iya, sayang ya. Neng Aini mimpin perkebunan kita tuh cuma sebentar. Tapi ngomong-ngomong, Neng Aini masih ada di hutan nggak ya? Seperti Nana. Masih, Jang. Kasian benar ya. Hidup Neng Anggreni itu karena penyakit. Hidupnya terasing seorang diri di tengah hutan. Kasian. Oh, rupanya anak pengusaha perkebunan itu ada 2 gadis. Aku harus cari gadis yang katanya diasingkan di hutan. Rasanya hanya ada 1 rumah di hutan ini. Mudah-mudahan ini tempat tinggal gadis yang aku cari.
Nggak ada siapa-siapa. Nggak salah lagi. Ini pasti tempat tinggal seorang perempuan. Tuh, ini pasti foto dia. Cantik juga. Nggak salah ibu cariin jodoh buat aku. Tapi mana dia ya? Apa dia masih hidup? Di hutan kayak gini kan banyak binatang buas. Tapi mungkin dia lagi cari makanan kali. Aku bakal nunggu dia sampai dia pulang. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud jahat sama kamu. Maaf kalau membuat kamu ketakutan. Tadi aku capek, lalu aku tidur di sini. Kamu mau maafkan aku? Aku tahu. Pasti wujud jelekku ini yang membuat kamu takut. Enggak kok. Cuman tadi saya kaget aja. Biasanya nggak ada orang di sini. Cuman saya doang. Boleh aku berkenalan dengan kamu? Boleh. Saya Anggra ini. Nama yang bagus? Nama kamu siapa? Lutung Kasarung. Kamu tidak perlu malu karena penyakit kamu itu. Kamu nggak jijik? Aku sama sekali tidak jijik dengan penyakit kamu. Justru aku senang. Aku bisa berkenalan dengan orang. Karena tidak ada yang mau kenalan dengan wujud yang jelek seperti aku ini. Jadi karena penyakit ini, aku terpaksa pisah sama orang-orang yang aku cintain. Ceritanya sama seperti yang diceritakan sama para pekerja perkebunan itu. Namanya juga sama. Anggraini. Kok kamu bengong aja sih? Kamu gantian dong kamu yang cerita. Masa aku terus? Cerita apa? Ya cerita apa aja. Pengalaman hidupku tidak semenarik kamu. Pengalaman hidup aku dibilang menarik. Menarik apanya coba? Iya, sangat menarik. Kamu itu cewek yang tegar dalam menghadapi ujian yang berat. Apalagi kamu tinggal sendirian di hutan seperti ini. Sangat menarik. Modar siapa? Ayo. Kalau lagi gua Kumaha? Sapu trendinya? Enggak deh. Gua mundur. Duit gua habis. Bram. Siapa jadi calon minatu juragan teh beuteung dimanfaatkeun? Bar, Amar bangun. Bar, sayang, bangun sayang. Duh, kamu gangguin aku tidur aja sih. Sayang, aku butuh uang. Yaudah tuh ambil sendiri tuh di laci.
Pagi Pak Rahmat. Saya ada mau buru-buru dulu. Mari. Ambar. Kenapa belakangan ini kamu tidak pernah lagi ke kebun? Males apa, capek. Lagian tuh pegawainya suka pada ngomongin Ambar. Mereka suka ngelandingin Ambar sama Aini. Ambar. Utong, turun dong, apaan sih pakai naik-naik segala? Nanti kalau jatuh gimana? Oh, turun dong. Apaan sih? Wow, capek nih. Anggraini, awas, ada ulat. Apaan sih? Udah, aku capek. Sebenarnya aku pengen ngajak kamu berobat. Maksud aku baik, Anggraini. Aku tuh bener-bener nyesel ya udah percaya sama kamu. Kirain kamu tuh nggak jijik sama badan aku. Tapi ternyata kamu juga jijik. Kamu jangan salah paham dulu, Anggraini. Aku sama sekali nggak jijik sama kamu. Cuma aku kasihan ngeliat kamu garuk-garuk terus. Emangnya kamu yakin penyakit aku bisa sembuh? Yakin sekali. Semua penyakit itu bisa sembuh. Percayalah. Ya Allah. Kapan semuanya berakhir? Mimpi saya semalam benar-benar mengganggu pikiran saya. Saya takut terjadi sesuatu terhadap Anggraini. Saya bisa memahami perasaan Bapak. Sudah lama sekali Bapak berpisah dengan Neng Anggraini. Apalagi Neng Anggraini tinggal sendirian di hutan. Makanya, Pak Sasmita, tolong bantu saya. Tolong kamu jenguk dia. Baik, Pak. Pagi ini juga saya pergi ke sana. Terima kasih. Emangnya kamu yakin ibu kamu bisa nyembuhin aku? Ibuku memang sakti. Kamu harus punya keyakinan dalam diri kamu sendiri. Maka kamu akan bisa sembuh. Kuncinya, kamu harus punya keyakinan. Ibuku hanya sebagai perantara saja.
itu. Coba terus kamu rendam lagi badan kamu sampai kepala kamu. Sekali lagi. Ayo sekali lagi. Saya benar-benar gak kuat. Ya sudahlah. Ibu rasa sudah cukup upacara pembersihan diri kamu. Sekarang coba kamu pejamkan mata kamu. Sekarang buka mata kamu. Makasih, Bu. Berterima kasihlah kamu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang telah menyembuhkan semua penyakit kamu. Ya Allah, terima kasih. Subhanallah. Sekarang kamu kesini dan kamu tidak perlu malu lagi bertemu dengan orang-orang. Karena kamu sekarang sudah jadi gadis yang cantik sekali. Ayo sayang, sini. Bin, tinggal itu. Non Anggreni jadi gelis. Masya Allah. Sekarang kamu jadi gadis yang cantik sekali. Ini kemana ya? Neng! Neng! Mimpi Pak Rahmat. Ternyata mimpiku benar-benar terjadi. Semua ini kesalahanku. Bukan, Pak. Ini mah kesalahan saya, Pak. Bukan. Aku yang salah. Aku yang membiarkan dia sendirian di dalam hutan. Aku yang salah. Aku yang salah. Aku yang salah. Aku yang salah. Pak Rahmat. Pak, atur napas. Atur napas, Pak. Anggreni. Atur napas. Maafkan Bapak. Makasih ya.
Sekarang kalian berdua telah resmi sebagai sepasang kekasih karena kalian sudah bertunangan. Dan cincin yang dipakai itu adalah tanda bukti janji setia kalian berdua. Anggraini, kamu sangat cocok pakai cincin itu. Sangat cantik. Emang Neng Anggraini mah gelis, benghar deh. Kayak. Iya, kalau dibanding Neng Anggur mah jauh. Apa kamu bilang siapa yang lebih cantik? Aku atau Anggraini? Maaf non, maksud saya pernah melihat Anggraini sudah cantik lagi. Waktu dia mandi di danau. Cantik lagi? Kalian berdua buta ya? Gak bisa bedain mana yang cantik, mana yang jelek? Hah? Dengar ya, aku berani adu kecantikan. Dan siapa yang menang, dia bakal dapetin semua warisan bapak, termasuk perkebunan. Ingat ya, sampein tantangan aku ini ke Anggraini. Sampein! Kambar nentang saya. Bener, Neng. Kelihatannya dia marah sekali. Waktu kami bilang, Neng Anggraini cantik. Iya kan, Sep? Iya, Neng. Benar katanya. Anggraini, kamu nggak perlu takut. Kamu harus bisa meladeni tantangan dari kakak kamu itu. Aku yakin kamu akan menang. Karena kamu lebih cantik daripada kakak kamu. Yang aku pikirin tuh bukan menang atau kalahnya. Aku cuman kecewa aja sama Kambar. Udah nyanyain harta bapak cuman buat taruhan doang. Aku nggak ngebayangin kalau bapak tahu, pasti bapak kecewa banget sama Kambar. Kasihan Pak Rahmat. Sakit parah begini, tidak ditungguin keluarga. Istri tidak ada, anak dua-duanya tidak di rumah. Pak, Bapak nggak apa-apa? Bersandar, Pak. Non, Bapak Non, makin parah sakitnya. Gimana ini Non? Iya. Ya kasih obat aja dong, Pak. Sudah Non, batuk, sesak napasnya makin parah. Pak Sasmita, jangan tanya saya terus. Masa ngurus gitu aja nggak bisa? Udah, saya mau pergi lagi. Pak, aduh. Pak, Ambar mana? Pak Sasmita, Ambar mana? Yang datang tadi siapa? Tapi Non Ambar sudah pergi, Pak. Ambar. Maafkan saya, Pak.
Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa berdoa. Allah, ringankan penderitaan Pak Rahmat. Dia sudah banyak berbuat baik sama saya dan keluarga saya. Sudah tidak kuat. Pak Rahmat, bertahan Pak, bertahan Pak. Tidak kuat. Pak Rahmat. Anggra, ini kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Cuman tadi keseleo aja. Tapi kenapa ya kok aku jadi inget Bapak? Bapak kenapa ya? Ya Allah. Anggra ini akan Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Entah apa yang akan terjadi sepeninggalan Bapak. Rasanya tidak ada yang bisa diharapkan selama perkebunan ditanganin oleh Neng Ambar. Dia itu hanya bisa mengurus diri sendiri. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya sekarang aku bebas. Gak ada yang perlu aku takutin lagi. Perkebunan mau aku apain kayak terserah aku. Berarti aku bebas juga dong pakai uang perkebunan. Maksudnya mau kamu pakai sampai habis? Emangnya nggak boleh? Kamu tuh bisanya cuman ngabisin duit aja. Kenapa nggak ada yang bilang sama saya kalau Bapak udah meninggal? Sebenarnya saya mau mengabarin Neng Anggra ini. Tapi baru sekarang ketemu alamatnya Neng. Itu pun dari orang-orang di warung. Pak, kenalin, ini tunangan saya. Kenapa Neng Anggra ini mendapat jodoh seperti ini? Kasihan dia. Bapak saya meninggal. Aini, kamu tak perlu menyesali semua ini. Semuanya sudah terjadi, Aini. Kita sebagai manusia harus bisa mengikhlaskan semuanya. Tapi kan saya belum sempat bahagiain Bapak. Sekarang belum terlambat Neng Anggra ini. Neng Anggra ini bisa membahagiakan Bapak. Asal Neng Anggra ini mau mengurus masa depan perkebunan. Tepat sekali. Kamu harus bisa meladeni tantangan kakak kamu. Kalau kamu bisa menang taruhan, maka kamu akan bisa menyelamatkan perkebunan kamu itu.
Kalau masih ada yang bilang aku kalah cantik, dia pasti matanya juling. Kalian mau duit? Mau. Tenang, semuanya pasti kebagian. Tapi jawab dulu pertanyaan saya. Di sini siapa yang paling cantik? Neng Ambar. Bagus. Sekarang maju satu-satu, jangan berebutan. Ayo. Siapa yang lebih cantik? Kurang ajar. Mereka ternyata lebih tertarik sama Anggra ini. Sialan, percuma juga aku bagiin uang. Oh, aku punya akal. Oke, saya ngaku kalah. Tapi saya mau taruhan sekali lagi. Siapa tunangan yang paling ganteng di sini? Meskipun tunangan saya nggak tampan, tapi saya tetap bersyukur. Karena bagi saya ketampanan itu belakangan. Yang penting hatinya baik. Dan bagi saya, tunangan saya tuh baik banget. Dan karena dia, muka saya bisa balik lagi seperti dulu. Makanya saya sangat cinta sama dia. Ambar mau kan dengerin aku dulu? Apa? Sekarang kan kamu udah menang. Sekarang semua warisan Bapak udah jadi milik kamu. Termasuk perkebunan. Kamu puas kan? Aku nggak pernah berniat buat ngambil semuanya dari Kak Ambar. Terus maksud kamu apa? Maksud aku, sekarang Kak Ambar tetap ngelola semuanya. Karena kan perkebunan itu warisan dari orang tua kita. Kamu sendiri? Aku sih udah sangat beruntung bisa hidup di tengah-tengah keluarga mewah. Keluarganya Ibu Sekarwangi. Yang penting bagi aku, hubungan tali persaudaraan kita nggak putus.